Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Nasrul Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah studi keislaman, dan tak lupa kepada teman-teman yang bahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Pada hari ini, kami kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang kemasyarakatan dan pembinaan akhlak dalam Islam. Untuk penyampaian materi, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah studi keislaman yang beranggotakan 1. Oktavita Arba'atun Naimah, 2. Eman Rawaeng, 3. Muhammad Riyauddin yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Kemasyarakatan dan Pembinaan Akhlak dalam Islam. Indikator yang akan dibahas yaitu 1. Apakah arti etika, moral, dan juga akhlak? 2. Apakah kedudukan dan ruang lingkup akhlak dalam Islam? 3. Bagaimana proses pembentukan akhlak? 4. Bagaimana penerapan akhlak dalam kehidupan? Etika secara bahasa berasal dari kata ethos yang mengandung arti kebiasaan, cara berpikir. Sedangkan secara terminologi dalam Ensiklopedia Britannica dinyatakan sebagai filsafat moral, yaitu studi tentang sifat dasar dari konsep baik dan buruk, benar dan salah. Sedangkan Ahmad Yamin mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan apa tujuan yang harus dicapai, serta cara apa yang seharusnya dilakukan manusia dalam perbuatannya. Sementara itu, moral dari segi terminologis bisa digunakan untuk menentukan batas-batas dari kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Moral merupakan istilah yang digunakan untuk member batasan terhadap aktivitas manusia berdasarkan nilai baik atau buruk. Jika pengertian etika dan moral dihubungkan, dapat disimpulkan bahwa etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu membahas perbuatan manusia dari aspek nilainya baik atau buruk. Namun demikian, dalam beberapa hal, etika dan moral memiliki perbedaan. Etika menentukan nilai baik dan buruk perbuatan manusia dengan menggunakan standar akal pikiran atau rasio. Sedangkan standar moral adalah norma atau aturan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Etika merupakan pemikiran dan pandangan filosofis tentang tingkah laku, sedangkan moral merupakan aturan yang menjadi pegangan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam khazanah Islam, ilmu yang mengkaji perbuatan manusia yang bersifat baik atau buruk disebut dengan istilah akhlak. Kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak merupakan fondasi dasar karakter diri manusia. Hal ini sesuai fitrah manusia yang menempatkan posisi akhlak sebagai pemelihara eksistensi manusia. Akhlaklah yang membedakan karakter manusia dengan makhluk lainnya. Manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajat sebagai hamba Allah yang paling terhormat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Tin ayat 4-6, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Akhlak dalam Islam memiliki nilai yang mutlak, karena persepsi antara akhlak baik dan buruk memiliki nilai yang dapat diterapkan dalam kondisi apapun. Ruang lingkup akhlak. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama.
Proses pembinaan akhlak dapat dilakukan dengan hal-hal berikut, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan refleksi diri. Bentuk-bentuk aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Menutup aurat. Aurat adalah anggota badan yang harus dijaga dan ditutupi sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang memalukan. Batas-batas aurat laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Batas aurat perempuan juga berbeda tergantung dengan siapa dia berhadapan. Secara umum, perbedaan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Aurat perempuan ketika berhadapan dengan Allah saat sholat adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Aurat perempuan dengan mahramnya. Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu Imam Syafi'i berpendapat bahwa aurat perempuan apabila bersama dengan mahramnya adalah antara pusar sampai lutut. Dan ulama Malikiyah dan Hanabiyah berpendapat bahwa aurat perempuan ketika berhadapan dengan mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badannya kecuali muka, leher, kepala, dan kedua kakinya. Batasan aurat laki-laki dari mazhab Hanafi yaitu mulai bawah pusar sampai di bawah lutut. Dari mazhab Maliki, aurat berat yaitu kemaluan dan dubur, aurat ringan yaitu selain kemaluan dan dubur. Dari mazhab Syafi'i yaitu antara pusar dan lutut baik dalam sholat, tawaf dengan sesama jenis maupun lain jenis yang bukan mahramnya. Untuk mazhab Hambali yaitu antara pusar dan lutut. Dan yang terakhir jumhur fuqaha yaitu antara pusar sampai lutut. Yang kedua yaitu menolak pornografi dan pornoaksi. Porno yaitu perempuan jelang atau grapin menulis. Pornografi adalah bahan tulisan maupun gambaran yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk tujuan membangkitkan nafsu syahwat. Pornografi dan pornoaksi dapat memicu terjadinya zina dan tindakan agresif seksual. Penelitian Hilton menemukan bahwa kecanduan dalam pornografi bermuara ke perubahan sirkuit otak. Gangguan tersebut membuat pengirim pesan kimiawi pada otak terganggu sehingga mempengaruhi kekuatan daya belajar dan memori. Yang ketiga yaitu menjauhi pergaulan bebas. Pola pergaulan yang lepas kontrol dan tidak mengindahkan norma-norma agama yang terbukti membawa dampak penyakit mematikan seperti HIV atau AIDS. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia bersama di tempat dengan perempuan yang tidak ada bersamanya seorang muhrimnya, karena yang ketiganya di waktu itu adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, yaitu menghindari penyalahgunaan narkoba. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, sintesis maupun semi-sintesis yang menyebabkan pengaruh bagi penggunaannya berupa hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi, atau timbulnya efek ketergantungan bagi pemakainya. Jenis narkoba yaitu heroin, ganja, opium atau candu, morfin, heroin atau putau, kokain, amfetamin, dan alkohol. Narkotika dan obat yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai macam akibat negatif. Terima kasih atas penjelasan dari materi kami. Maaf jika ada kesalahkataan atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.